Assalamualaikum, halo, aku Lutfi Hamdani dan di podcast episode kali ini akan membahas manusia, makhluk antroposen yang merasa diri segalanya padahal sejatinya nggak penting. Oke, kita mulai, semoga bermanfaat. Jadi, teman-teman, manusia itu seringkali merasa keberadaannya penting, sangat dibutuhkan, merasa diri segala-galanya. Perasaan-perasaan itu sejatinya adalah bodoh ya, atau sebenarnya enggak, tidak boleh seperti itu. Di tempat kerja, misalnya ya, kita dihantui oleh kompetitor baru yang muda-muda dan fresh pengetahuan serta keterampilannya. Jadi kalau di Indonesia, kita tahulah usia 30 ke atas itu kita sudah out of date ya, sudah ketinggalan keterampilannya, sudah banyak yang baru-baru, yang muda-muda. Selain itu juga kompetitor di luar itu banyak banget, atau bahkan kalau sudah tidak bekerja, habis resign atau sudah tidak memiliki pekerjaan lagi ya, habis di layoff misalnya, habis dikena PHK, untuk memulai pekerjaan baru itu susah ya, banyak yang bilang susah. Karena banyak perusahaan yang sudah tidak mau merekrut tenaga kerja usia yang 30 ke atas. Nah, ini juga betapa rentannya kita di tempat kerja atau di industri. Kemudian misalnya ditambah lagi ancaman oleh jasa substitusi ya, seperti kecerdasan buatan dan mesin-mesin. Kita tahu lah ya, perkembangan AI, perkembangan machine learning, perkembangan robotik, ini dalam praktik industrinya akhirnya menggantikan banyak tenaga kerja manusia. Kemudian lembaga World Economic Forum, WEF ya, bahkan terus memperbarui puluhan atau ratusan pekerjaan yang segera musnah digantikan oleh teknologi. Terakhir 2023 mereka bikin laporan, kemudian 2025 bikin lagi. Dan intinya adalah di industri dan di tempat kerja kita ini sangat mudah digantikan. Bisnis apalagi ya sama seperti itu ya, sama saja. Kita tahu misalnya terakhir ada perkembangan DeepSeek ya, AI, generatif AI dari China yang dianggap mengancam atau bahkan nanti menggantikan posisi ChatGPT dan AI sebelumnya dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Dalam kehidupan sosial begitu pula, jangankan bahagia karena kita ada ya. Banyak sekali kejadian orang-orang di sekitar kita jauh lebih bahagia saat kita tidak ada. Sebab keberadaan kita itu justru jadi masalah, jadi ancaman, dan jadi sumber kecemburuan bagi mereka. Seperti misalnya konflik antar tetangga, juga misalnya terakhir kasus tukang sayur ya di Jawa Timur, tukang sayur keliling digugat ke pengadilan oleh pemilik toko sayur sebab merasa disaingi. Ya ini tentu persaingan bisnis yang amat biasa sebenarnya, cuma jelas pasti ada yang dirugikan dari situ. Bukan dirugikan ya, berarti kalah persaingan. Apalagi misalnya kalau kita lihat ada ormas preman ya. Ormas ini ya banyak kan, Indonesia ini kebanyakan ormas-ormas yang nggak jelas ya. Sebenarnya kedok aja untuk preman-preman pengangguran ya, yang mereka beradu berebut lahan parkir ya, kapan hari sampai terjadi konflik, bentrokan, dan sering sekali terjadi untuk mengelola keamanan kawasan industri, untuk menjadi penguasa di satu tempat jualan UMKM kayak gitu, dan atau jadi supplier makanan ke pabrik. Kapan hari salah satu ketua asosiasi industri itu bilang bahwa banyak investasi yang gagal masuk atau gagal terlaksana karena ada ormas-ormas yang belum apa-apa sudah minta ini itu. Jadi investor akhirnya nggak mau membuka usaha atau nggak mau menaruh modalnya untuk memulai usaha bisnis di satu lokasi. Kemudian ada juga presiden, raja-raja, tokoh apapun sama saja ya, semua tergantikan. Ya, jadi kekuasaan mereka itu juga nggak langgeng selamanya. Sesekali kalau misalnya membaca atau menonton kasus-kasus perselingkuhan dan perpisahan dari pernikahan yang saat ini semakin intens diberitakan di media sosial,
ini juga jadi bukti bahwa dalam relasi yang seharusnya, relasi pernikahan ya, yang seharusnya menjadi perjanjian agung atau kalau dalam bahasa eh, Arabnya itu mitsaqon ghalidho, antara satu laki-laki, satu orang perempuan dan Tuhan ya. Jadi pernikahan itu perjanjian agung antara ketiga pihak tersebut. Itu saja semakin seolah-olah semakin tidak ada harga dirinya ya. Jadi kadang kalau kita mikir, nah ini baru kemarin terjadi pernikahan kemudian sudah diakhiri saja, atau ya alasannya macam-macam ya, ditinggal selingkuh, kemudian tidak bertanggung jawab sesuai kewajibannya ya, baik suami maupun istri dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ikatan pernikahan yang sakral, yang luar biasa itu sudah tidak ada nilainya di sini. Dan selain itu berarti posisi seseorang, status sebagai suami, sebagai istri, itu ya sekarang sangat mudah diganti, ya. Pisah, cari lagi, nikah lagi, dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa individu kita bahkan dalam satu skop, dalam satu lingkup yang sangat kecil yaitu pernikahan itu sangat mudah digantikan. Itu di pernikahan. Lanjut pada keseluruhan ekosistem bumi. Menarik juga argumentasi yang dituliskan oleh John Green dalam bukunya The Anthropocene Reviewed. Ya, dia menuliskan, ya, bahkan saat kita, spesies manusia, kelak sudah tidak ada, ya, ketika kita misalnya sudah hilang semua nih manusia, bumi akan lebih hidup, kembali menjadi planet yang hijau berseri, lebih banyak kicauan burung, suara-suara dedaunan, dan pohon jatuh. Green membuat perumpamaan unik ya. Setelah manusia kelak tidak ada, bumi seolah sembuh dari gatal-gatal di punggungnya sebab selama ini ada perang, pembunuhan, pencemaran, eksploitasi yang dibuat oleh manusia. Jadi saya membayangkan Green sedang berimajinasi bahwa ketika nanti manusia sudah tidak ada itu bumi ya seperti kita misalnya selama ini diserang oleh semut-semut ya yang menempel di tubuh kita kemudian menggigit satu dua ya gatal-gatal. Nah ketika semutnya sudah nggak ada ya berarti itu seolah-olah bumi ketika nanti manusia sudah tidak ada ya kita pasti tidak ada semua ya entah nanti karena gara-gara bencana alam atau nanti gara-gara bencana peperangan atau nuklir atau bencana biologi dan lain sebagainya pasti ya kita ujungnya sudah tidak ada semua. Dan ini menarik juga membaca bukunya John Green tadi ya, di esai-esai dia tentang manusia tadi. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, kita ini paling ya tumbuh dewasa diiringi dengan proses belajar di sekolah, lalu bekerja pagi hingga malam, membayar pajak, memotong rumput, memberi makan burung, nonton TV, perang ya, bahkan ya leluhur kita dulu perang atau mungkin sekarang juga masih banyak yang melakukan perang ya. Kayaknya nggak ada habis-habisnya perang ini. Bermain futsal, makan dan minum, membayar pajak lagi ya, bayar tagihan listrik dan wifi, terus begitu kan. Nah, kita seringkali juga tidak paham dari mana pola-pola aktivitas itu muncul. Sejauh kita tahu, itu pula yang dilakukan manusia sejak generasi dulu-dulu. Dilakukan oleh bapak, kakek, buyut kita, dan seterusnya. Sama saja, berbeda teknologinya saja. Ya, kita dari dulu orang ya beternak, kemudian menanam tanaman ya, memotong rumput, mencari makan, apalah semua ya. Yang beda mungkin ya teknologinya saja yang digunakan. Sekarang lebih canggih, lebih modern dan lain sebagainya. Lalu kita sepakat bahwa itu satu-satunya cara hidup yang benar atau setidaknya yang paling mungkin kita jalani. Ya kan ya, kita hidup itu ya melakukan itu semua ya, mungkin di luar beribadah, beraktivitas yang berkaitan dengan Tuhan ya. Karena kita ya tidak tahu lagi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian saya juga kadang meresapi ya, benar juga bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, kita manusia ini pada akhirnya ya banyak nggak taunya atau nggak ngertinya
Dan sejatinya kita ini entitas yang nggak penting juga, apalagi dalam relasi antara Tuhan dan hamba, antara pencipta dengan produk ciptaannya. Ya, kita sebagai manusia ini sebagai produk ciptaan dari Tuhan. Dulu sebelum kita ada, alias kita punya wujud seperti manusia dengan segala kesadaran kita saat ini, kita juga tidak tahu apa-apa. Ya, bagaimana dulu kita ada di alam azali ya, sebelum kita ada, kemudian masuk ke kandungan ibu kita, kemudian lahir tiba-tiba berwujud, kita nggak ikut ikut terlibat dalam proses-proses itu, tapi ya tiba-tiba ada aja. Dan akhirnya kita punya wujud, punya kesadaran seperti saat ini, kita juga tidak tahu. Kalau ketika kita wafat, ya ini seperti yang sering disampaikan Gus Ba dalam ceramahnya, kita berpindah ke alam kubur, lalu ke akhirat, kita juga tidak banyak tahu dan paham prosesnya. Alias tidak tahu apa-apa, tidak bisa ikut campur, sebab ya tadi ya, kita itu saya seolah-olah tidak penting. Tuhan ya, Allah melakukannya jauh melampaui wujud dan kesadaran kita. Nah, gejala-gejala antroposen ini ya, jadi antroposen itu satu paham yang menganggap bahwa manusia itu adalah pusat dari alam semesta, bahwa bumi ini ya miliknya dia, alam semesta ini diciptakan untuk dia yang berkuasa di situ, dia yang berhak mengelola dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala ini yang coba diingatkan atau coba dituliskan oleh John Green tadi dalam bukunya The Anthropocene Review tadi, dan akhirnya muncullah kritik ya, muncul kesadaran bahwa kita ini bukan pusat dari alam semesta, bukan segala-galanya di dunia atau bahkan di kosmos ini. Betapapun saat ini kita seolah punya kekuasaan ya, mengolah, melindungi, menentukan mana yang baik dan buruk bagi umat manusia ya, berbekal dengan teknologi, kekuasaan politik, dan ekonomi. Atau juga persenjataan militer yang canggih dan lainnya. Ini jadi ada kecenderungan di manusia bahwa kita ini ya berhak menentukan mana yang baik yang buruk ya, mana komunitas yang boleh hidup, mana yang tidak ya. Ya ini terbukti dari perang-perang itu ya. Ada seolah-olah misalnya Donald Trump bilang saya pengen mindahkan semua masyarakat Gaza ke tempat yang lain dah. Siapa dia ya? Kok bisa memindah-mindahkan kayak gitu? Kemudian akhirnya setelah kita merasa punya banyak kekuasaan ya, kita harus sadar bahwa sistem-sistem peradaban yang canggih ini ya, yang kita bangun berabad-abad dan lain sebagainya, paling bertahan ya berapa ratus tahun sebelum kelak pasti runtuh dan digantikan oleh yang lain. Sesuai ditulis oleh sejarawan Arnold Toynbee dan juga fisikawan Fritjof Capra. Di teman-teman bagus juga membaca bukunya Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban, ya mengulas tentang apa sih fenomena-fenomena yang menunjukkan bahwa peradaban modern kita ya yang dibangun dengan model-model pemikirannya René Descartes dan lain sebagainya itu ya yang saat ini kita jalani ya itu ya punya kerapuhannya sendiri dan bisa runtuh ya baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, jadi ya ujungnya kita ini manusia ibarat ada ya alhamdulillah, nggak ada ya alhamdulillah ya. Jadi kadang kita ada ya kita bagus karena kita bisa melakukan banyak hal baik atau menjadi pribadi yang baik, berkontribusi. Tapi kalau dipikir-pikir kadang tidak ada juga alhamdulillah ya, banyak orang yang senang mungkin atau bahkan dunia ini atau bumi ini juga senang juga kalau tidak banyak dirusak, tidak banyak dieksploitasi oleh manusia. Tapi tentu ya karena kita sudah ada ya, teman-teman yang mendengarkan podcast ini sudah ada semua, ada itu ya berarti kita punya wujud, punya eksistensi, punya esensi berupa kesadaran ya. Hal yang terpenting ya adalah tetap berbuat dan menjadi pribadi-pribadi yang baik, tidak merusak ya, baik merusak lingkungan, merusak kondisivitas sosial, lalu menjalani hidup dengan aktivitas yang tadi kita tahu ya. Kita tadi apa yang tahu ya cari makan, melihara hewan, motong rumput, main futsal dan lain sebagainya. Eh, aktivitas-aktivitas yang sudah diturunkan turun-temurun dari leluhur kita.
bersyukur atas keberadaan kita dan menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita bukanlah pusat dari semesta alam. Bahkan juga justru kita ini nggak penting, ya, nggak penting-penting amat. Sebab segala keterbatasan pribadi serta keterbatasan kolektif yang kita miliki. Jadi ini adalah satu refleksi kritis atas manusia ya yang merasa punya kekuasaan yang seolah-olah tidak terbatas, bisa menentukan ini itu, padahal sangat rapuh sejatinya dia eh, dihadapkan pada virus, dihadapkan pada persaingan dunia kerja, persaingan industri, atau bahkan dihadapkan pada kekuatan alam dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.